Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Pak Muhammad Ridwan dan tim dakwah Pak Haji Nurzati dan Pak Ustaz Dedi dan seluruh peserta training hari ini, ya insyaallah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan seluruh umat yang istiqamah berada di jalannya. Semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, mungkin lampunya kali Kang Muan ya, biar agak terang. Di kesempatan yang sangat yang sangat terbatas ini, mungkin sebenarnya untuk training itu ya, membutuhkan minimal waktu setengah jam ya. Cuman ini kita dibatasi oleh waktu, sama dengan kultum sebenarnya ya, sama dengan kultum. Maka dari itu mungkin saya tidak akan berpanjang kalam gitu ya. Mungkin akan saya sedikit jabarkan poin-poin intinya saja. Nanti untuk pembelajarannya silahkan dibaca di rumah masing-masing, dibawa ke tempat masing-masing. Insya Allah kalau kita bisa mempraktekkan, ini sumbernya bukan dari saya mengambil dari beberapa sumber gitu ya. Dari pelajaran tentang bagaimana cara kultum, juga ini ada pelajaran-pelajaran bagaimana kita bisa menyampaikan kultum secara baik. Ya, ada juga buku-buku yang tebal di rumah, cuman kalau saya bawa semuanya kan juga keberatan gitu ya. Dan ini alhamdulillah mungkin Pak DKM tahu ya prosesnya seperti apa, kronologis agak lumayan cukup pelik juga gitu ya, karena saya termasuk gaptek dari sisi IT ya, jadi mungkin agak kesulitan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita dapat selesaikan. Baik, yang pertama yang harus kita pahami dulu ya. Di sini saya ada pembukaan nih, silahkan aja dibaca pembukaannya, hampir sama, agak beda sama yang tadi ya. Agak sedikit beda aja di ujung-ujung kalimatnya saja. Tapi ini sama, termasuk dalam pembukaan. Di dalam kultum itu diusahakan ada pembukaan dengan bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di atas ini. Termasuk dalam proses kultum itu sebisa mungkin ada ayat dan ada hadis, satu ayat satu hadis yang dibaca. Biasanya ayatnya itu pesan takwa gitu ya, dan hadisnya juga yang berkaitan dengan, kalau sebisa mungkin dengan tema yang akan kita sampaikan. Itulah sedikit tips tentang kultum dulu itu. Nah, kenapa sih kultum ini termasuk dalam bagian di dalam kategori dakwatul Islam gitu ya, dakwah dalam Islam. Nah, kita harus tahu dulu supaya kita termotivasi untuk bisa tertarik untuk bisa mengikuti kultum, walaupun misalnya belum bisa menyampaikan, minimal kita mengikutinya, untuk semangat untuk mengikutinya. Ya. Karena apa? Karena kultum ini bagian daripada dakwah fi sabilillah, dakwah di jalan Allah. Sementara dakwah itu ajakan gitu ya. Kita bisa lihat pengertiannya di sinilah secara umum gitu ya. Ini seruan, ajakan kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Ya, caranya, nah ini berbagai macam. Ya, berbagai macam caranya, metodenya itu bisa berbeda-beda, bisa macam-macam metodenya. Cuman intinya daripada dakwah adalah mengajak manusia menuju kepada keridhaan Allah dan keselamatan di dunia dan akhirat. Itu intinya dakwah. Maka orang yang berdakwah ini, Rasulullah menyampaikan bahwasanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ini enggak ada di itu ya. Barang siapa yang mampu mengajak orang lain kepada satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Jadi double pahalanya. Dari hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya orang mampu mengajak orang lain kepada Islam, maka ia seperti mendapatkan unta merah. Unta merah di zaman Rasulullah itu seperti mobil BMW-nya sekarang gitu ya, BMW atau Ferrari dan lain-lain yang terhebat lah. Maka kemuliaan dakwah itu luar biasa. Sampai Allah menyebutkan di surah
Fussilat ya, surah 41 ayat ke-33 kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Ini ada atau lafaz dari tulisan lokalnya juga, Indonesia juga ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah." Nah, ini ayat ini saya sudah cari di tafsir Muyassar gitu ya, biar jelas ininya. Saya rangkum menjadi tiga ketentuan ya, bahwasanya tafsir daripada ayat ini yang pertama adalah seruan pada orang lain untuk mengikuti agama tauhid, mengesahkan Allah dan taat kepadanya. Ajakan untuk beramal soleh, taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah SWT. Yang terakhir, yang ketiga, menjadikan Islam sebagai agama dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Tuh inti daripada dakwah tuh ke sana. Ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah dakwah. Sebaik-baik perkataan adalah bagaimana bisa menyeru, mengajak manusia kepada jalan Allah, ilallah. Nah, ini makanya luar biasa ikhwan semuanya, bagi yang berminat atau tertarik untuk bisa menyampaikan kultum. Nah, ini balasan dari Allah akan Masya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan terpancing semangat kita nih. Terus kita masuk ke training kita, yaitu kultum sendiri. Saya singkat saja di sini ya, saya langsung, sebenarnya panjang bahasannya. Tapi kita masuk ke dalam bahasan kultum kita itu ya. Ini kalau di modul yang satunya ini banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ajakan dakwah. Hadis-hadis juga banyak berkaitan dakwah, itu banyak hadisnya, banyak ayatnya gitu ya. Jadi saya cuma rangkum saja menjadi beberapa saja gitu ya. Contoh dalam hadis Rasulullah, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi hukum daripada dakwah adalah, jumhur ulama sepakat hukum daripada dakwah adalah fardu kifayah jika di wilayah tersebut sudah ada orang-orang yang memang berdakwah dan mumpuni di dalam dakwahnya. Akan tetapi apabila di satu wilayah itu belum ada yang berdakwah, maka siapapun orang yang paling mumpuni di sana, walaupun ia masih dalam proses belajar, tahap belajar, maka dia wajib untuk berdakwah, menjadi fardu ain di satu wilayah yang belum ada yang berdakwah di lingkungan situ gitu ya, lingkungan sana. Nah, maka dari itu dakwah ini sifatnya wajib gitu ya, wajib dakwah itu mengajak manusia kepada jalan Allah, keselamatan. Nah, kita masuk kepada kultum itu sendiri ya. Jadi kultum itu merupakan kependekan dari kuliah 7 menit. Ini sudah paham semua saya yakin. Bukan kuliah terserah antum ya. Kuliah 7 menit. Sebenarnya maksimal itu waktunya cuma 7 menit saja ya. 7 menit, dan ini disampaikan di depan khalayak ramai. Halayaknya seperti di depan ini, contoh orang lagi kultum nih ya, di judul depan itu orang lagi kultum sebenarnya, menyampaikan apa sih yang berkaitan dengan keislaman biasanya. Ya, nasihat agama, ya nasihat agama Islam yang durasinya itu terbatas. Itu kultum. Nah, terus bagaimana sih supaya kultum itu bisa tersampaikan dengan baik dengan waktu yang sangat terbatas itu. Nah, ini kita harus tahu bagaimana sih cara menulis kultum ya. Bagaimana cara menyusun kultum itu sendiri. Pertama nih yang harus kita lakukan adalah tentukan tema apa sih yang akan saya sampaikan. Tema dulu. Kalau udah temanya jelas, maka akan muncul nih ide-ide untuk mencari hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, ayat yang berkaitan dengan tema yang akan saya sampaikan. Nah, ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kalau kita sudah tentukan yang di awal itu temanya dulu, temanya mau topiknya tentang apa sih gitu ya. Nah, tema yang dipilih sebaiknya tema yang sesuai dengan audiens, bagaimana bilisani qaumihim gitu ya. Tema yang tidak terlalu berat juga kalau audiennya memang kita melihat yang biasa saja gitu ya. Nah, selain agar menarik untuk didengar, tema tersebut juga akan bermanfaat dan lebih tepat sasaran. Ini kalau temanya tepat. Nah, terus yang kedua adalah mengkaji poin-poin penting yang perlu disampaikan. Minimal inti-inti daripada contoh satu ayat nih, intinya apa sih ayat ini menuju mengarah kemana. Terus kalaupun hadis yang berkaitan dengan tema tersebut pastinya kan, itu juga harus dijelaskan. Nah, sebisa mungkin ketika menjelaskan ayat atau menjelaskan hadis, kalau bagi kita yang tidak mumpuni untuk dalam hal tafsir gitu ya, asbabul wurud, asbabun nuzul, sebisa mungkin kita cari referensi. Misalkan ayat ini
dari tafsir Muyassar, dari tafsir Ibnu Katsir, ya fi Zilalil Quran gitu ya, dan lain-lainnya itu sebisa mungkin dicantumkan. Apa sih maksudnya ini, supaya bukan dari pendapat kita gitu loh. Khawatir ketika kita menyampaikan menurut kita, nanti malah terbalik dari maksud yang sesungguhnya daripada ayat itu atau daripada hadis itu. Nah, untuk mendapatkan hal itu, untuk bisa menggali hal itu, tentunya dibutuhkan referensi yang banyak, ya. Referensi, pasti yang dibutuhkan referensi. Nah, terus susun teks kultum itu sesuai dengan tema yang sesuai gitu ya. Nah, pertama pembukaan. Ya, pembukaan itu salam, terus kemudian menyampaikan yang paling ringan itu biasa alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Cukup sampai situ. Terus kalau bisa sampaikan satu ayat nih. Ayat yang biasa kita hafal, misalkan bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tema yang akan kita sampaikan tentang syukur misalkan gitu ya. Terus kalau misalkan ya hadisnya pun kalau bisa sebisa mungkin yang berkaitan dengan syukur juga kalau temanya tentang syukur. Nah gitu. Pembukaan, isi ceramah. Nah, isi ceramah ini kalau bisa langsung sampaikan pada intinya. Bahwasanya ada prolog dulu di awal, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah, terus kemudian yang ini diterangkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya bla 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 bla, terus kemudian sampaikan satu hadis yang berkaitan dengan ini, dan kemudian pendapat ulama kalau bisa ya, pendapat ulama, dan kemudian simpulan ya isi ceramah itu ya, kalau bisa disimpulkan bahwasanya berkaitan dengan tema ini adalah bla 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 gitu ya. Nah, terus kemudian salam penutup. Nah, di salam penutup ini sekaligus juga kita menyampaikan permohonan maaf ya, permohonan maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat kita yang bisa jadi menyinggung perasaan audiens ya, perasaan audien, atau bisa jadi ada kalimat kita yang keliru menyampaikannya ya. Sampaikan yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi yang penuh dengan kekhilafan dan kekurangan gitu ya. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau bisa dipakai ayat juga, qulil haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb kalian, janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang ragu, begitu. Yaitu sampai penutup. Nah, terus ikhwan sekalian, ini 2 menit lagi waktunya ya. Luar biasa ini. Nah, ini ya, itu tentang kultumnya dan proses bagaimana kita menyusun tema di dalam kultum itu sendiri. Nah, yang terpenting sebenarnya dari hal itu semuanya adalah bagaimana kita bisa menguasai public speaking nih. Ya, kita bisa berbicara di hadapan orang lain itu udah membutuhkan apa? Membutuhkan pengetahuan juga bagaimana sih kita bisa menguasai public speaking. Nah, apa itu public speaking sih? Nah, ini bisa dibaca ya oleh teman-teman semuanya. Jadi public speaking itu kemampuan berbicara di depan umum, ya. Jadi kalau dibahasakan di sini, ini public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara sengaja serta ditujukan untuk menginformasikan, mempengaruhi atau menghibur pendengar. Jadi seni dan ilmu public speaking khususnya di lingkungan yang kompetitif ini adanya di seni ini tuh ya, terdapatnya di Amerika Utara. Ya, seni ini tuh ya, seni public speaking ilmunya itu di Amerika Utara ditemukannya gitu ya oleh nah, ini juga dikenal, bisa dibacalah oleh teman-teman semuanya. Ini sumbernya bukan dari saya, ini sumbernya daripada satu buku yang tebal di rumah gitu ya. Ya, ini panjang bahasannya. Nah, ini kalau pengertiannya seperti itu. Intinya mah public speaking itu ada seni berbicara di hadapan halayak, ya, seni berbicara di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Nah, terus kunci keberhasilan dalam public speakingnya, ya, pertama mengatasi hambatan pribadi dulu nih. Biasanya pribadi nih kalau sudah ini ya, kalau sudah cemas biasanya salah tingkah, ya, salah tingkah. Terus tegang biasanya, panas dingin, keringetan. Ini biasanya kalau kita ngelihat seseorang yang menyampaikan ke materi atau apa keringetan, berarti dia dalam keadaan cemas. Terus mules kadang-kadang gitu. Tiba-tiba pengen ke toilet terus gitu ya. Nah, ini biasanya ada rasa cemas di sana. Nah, ini bagaimana kita bisa menghilangkan rasa ini dulu ya. Terus apa? Demam panggung gitu ya. Terus nervous jadinya nih. Ya, itulah kecemasan yang timbul dari keadaan diri sendiri yang belum siap biasanya. Belum siap, terus kemudian muncullah kecemasan.
Nah, ini cara kita menghilangkannya adalah dengan cara melatih diri, ya, melatih diri kita gitu ya. Persiapan dengan matang, visualisasikan, berlatih. Contoh misalkan di depan kaca nih, kita nyampein aja. Dulu saya sering sendirian ngomong di depan kaca gitu ya, supaya kita tahu sih ada orang di hadapan kita gitu ya. Di awal-awal dilatih seperti itu. Saya juga masih belajar sampai sekarang gitu ya. Kita sama-sama pembelajar di sini, bukan saya lebih ahli dari teman-teman semuanya, enggak. Tapi mungkin saya lebih banyak udah praktek gitu ya, melakukan praktek di luar untuk proses yang seperti ini. Ya, jadi teman-teman juga ikhwan semuanya saya yakin bisa. Tidak ada orang yang tidak mampu untuk menyampaikan ini. Ya, karena dalam rumus public speaking itu nggak ada bakat ya, nggak ada bakat terpendam. Tapi siapapun bisa asal mau mengembangkan dirinya, mau belajar intinya. Ini berlatih. Terus bagaimana sih menguasai dirinya? Bernapas, gitu ya, ambil napas dalam supaya tenang. Biasanya kalau udah ngambil napas dalam agak tenang kan? Ya, coba tarik napas, tenang biasanya, gitu. Terus berfokus pada relaksasi, rileks. Jadi kalau orang banyak gerakan biasanya itu kelihatannya cemas nih. Orang banyak gerakan begitu menyampaikan gitu ya. Nah terus kontak mata, ya, kontak mata. Tatap aja pandangan audien kita tuh, lihat gitu loh. Ini bukan kadang yang cemas mah nggak berani lihat, apalagi dilihatin orang gitu ya. Biasanya langsung muncul cemas nih. Terus postur tubuh, nah kalau bahasa isyarat nih, body language itu juga harus secara tepat ya. Postur tubuh, perpindahan tempat, gerak isyarat, mimik wajah juga sama mata yang bersinar. Kalau bisa tuh biasanya orang berpengaruh bisa mempengaruhi orang lain itu matanya aja bersinar gitu. Ya, dulu Bung Karno itu kalau lagi berpidato itu matanya kelihatan bersinar gitu karena penuh dengan bahasa-bahasa yang retorika dan lain-lainnya gitu ya. Karena beliau menguasai memang. Nih, hal-hal yang perlu dihindari ya dalam proses kultum gitu ya, atau menyampaikan materi. Memasukkan tangan ke saku sambil gini nih ya. Jadi kesannya kurang siap gitu. Kalau masukin tangan ke saku kayaknya. Terus tangan ditelungkupan di belakang punggung gitu ya. Ngerti nggak maksudnya nih? Di belakang punggung. Gini kayak gimana gitulah, kayak ya gitu. Terus disedekapkan gini nih. Kan lagi ngomong begini kurang pas gitu ya. Terus meremas-remas tangan gini nih. Nah, gitu itu kan. Ya, itu harus dihindari tuh dalam proses berpikir. Terus menghindari pengulangan kata. Misalkan ente kadang-kadang terus istilah kata gitu ya. Istilah kata diulang lagi terus. Ya pokoknya banyak lah gitu ya. Oleh karena itu misalkan. Terus kemudian apa itu namanya gitu. Terus apa itu namanya gitu. Nah, ini harus dihindari ya begitu tuh. Ya, dan lain-lainnya banyak kata-kata yang seperti itu. Nah, termasuk ya kalau bisa dihindari tuh. Biasanya kalau itu kan kita mau nyari kalimat yang berikutnya kan. Maksudnya gini ya. Nah itu juga kalau bisa Masya Allah udah kelewatan, afwan. Ya. Nah ini. Terus ya, ini bukan kultum ya, lagi training. Ini harusnya setengah jam minimal saya minta waktu sebenarnya ya. Jadi supaya tepat sasaran ini ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Jadi kenali latar belakang komunikan, budaya, sukunya gitu ya. Ini akan lebih menguasai kalau kita memahami siapa sih yang kita hadapi nih. Siapa yang kita hadapi nih. Kalau yang di hadapannya kiai-kiai semua, otomatis kan kita harus mempersiapkan yang lebih lagi gitu. Minimal sama lah gitu ya, sama yang di hadapan kita gitu ya. Nah kalau misalkan yang di hadapan kita tuh orang-orang yang awam gitu ya, orang-orang yang ini. Nah itu kita akan lebih rileks biasanya kalau kita merasa levelnya tuh ada di sama dengan komunikan tadi gitu ya, dengan audiens minimal. Nah terus kemudian apa lagi? Hilangkan dekatkan kesenjangan dengan cara mengubah diri, ikuti arus namun tidak sampai hanyut dan akhirnya perlahan-lahan mempengaruhi arus tersebut. Ya, ini dalam public speaking aja. Kalau ini ilmu dalam public speaking aja. Ya supaya tepat sasaran, ya supaya tepat sasaran. Nah kalau kita narik daripada proses kultum, nah ini public speaking ini perlu dikuasai oleh orang yang akan menyampaikan ceramah, kultum gitu ya. Ini perlu dikuasai teknik public speaking ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan diri kita termotivasi untuk untuk bisa tertarik untuk bisa menyampaikan kultum ya, untuk teman-teman semuanya. Silahkan dipelajari di rumah
kalau bisa diinikan lagi. Dan terakhir ini ada contoh kultum ya, contoh kultum tentang sholat adalah tiang agama. Ini kalau dibaca, ini dibaca saja ini nggak nyampe 7 menit sebenarnya. Nah cuman saya nggak sengaja nggak nampilkan kalimat dalam bahasa Arabnya, hadisnya gitu ya. Kalau sebisa mungkin ketika membacakan kultum itu sendiri disampaikan tuh ayatnya, hadisnya, itu supaya lebih dipahami lebih dalam lagi ya. Itu demikian mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebih memaafkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga waktu yang terlewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.